Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Di video ini mari kita bahas smartphone flagship dari Realme di akhir tahun 2021, yaitu Realme GT Neo 2. HP ini tuh bisa bikin gua nyaman ya, yang akhirnya malah bikin gua lupa ternyata gua belum bikin video review soal HP ini. Dan di video ini nih, mari kita bahas pengalaman gua selama menggunakan HP ini, apa saja kelebihannya dan apa saja kekurangan dari HP ini. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Nah, dari awal gue udah bilang ya, kalau HP ini tuh bisa bikin gue lupa karena saking nyamannya. Jadi lupa mesti review Realme GT Neo 2 ini. Gak bisa dipungkiri ya, hal yang bikin gue nyaman sama HP ini adalah performanya. Performa yang bikin gua nyaman ini tuh arahnya bukan cuma gua pakai untuk bermain game saja, karena jujur gua tuh bukanlah seorang yang gamers banget, jadi gua main game tuh ya sewajarnya saja. Tapi performa HP ini tuh bisa ngasih rasa nyaman ketika gua multitasking, ngedit foto, ngedit video pendek, ya karena hampir setiap hari gua upload video pendek ya. Dan yang pasti performa HP ini tuh nyaman untuk menjalankan aktivitas bolak-balik aplikasi tanpa kendala sama sekali. Nyamannya HP ini tuh pertama tentu dari sisi chipsetnya. HP ini tuh pakai Snapdragon 870 5G. Varian yang gue punya ini tuh RAM-nya tuh 12 GB dan bisa di-expand sampai 7 GB lagi, jadi ditambah 7 GB lagi ya. Terus kapasitas ROM-nya tuh 256 GB, sudah UFS 3.1 dan sudah support dengan dual ROM channel. Kemudian menggunakan Realme UI 2.0 berbasiskan Android 11, dan untuk jaringannya pastinya sudah 5G dan HP ini tuh juga sudah support dengan NFC. Nah, soal performa, dari sisi experience selama gua pakai, HP ini tuh sudah powerful banget untuk menjalankan aktivitas gua sebagai content creator ataupun buat kalian yang suka bermain games. Bisa kita lihat dari skor Antutu yang didapat ya, yang tembus di angka 730 ribuan poin, terus poin single core di angka 1 ribuan, dan multicore di angka hampir 3000 poin. Dan untuk stability-nya kalau sedang kita gunakan berdasarkan benchmark, ini tuh mencapai 99,1%, yang artinya performa HP ini tuh sudah bagus dan stabil. Untuk digunakan aktivitas bikin konten, HP ini tuh sudah sangat bisa diandalkan. Untuk dipakai bermain game Mobile Legends, jelas ini sudah rata kanan semua ya. Makanya ini langsung aja gua tes untuk bermain game PUBG yang bisa di set grafis HDR dan di frame rate ekstrim, atau di grafis Ultra HD di frame rate Ultra. Gua coba bermain game Team Deathmatch ya, dan game berjalan sangat lancar dengan responsivitas yang baik dan pastinya grafis yang bagus. Selama gua main, layarnya ini tuh bikin nyaman jari ya buat kontrol permainan. Dan untuk suhunya ini tuh ya menurut gua ini tidak begitu panas, ini tergolong adem ya, karena ya paling cuma 41 sampai 42 Celcius. Dan untuk baterainya ini tuh ya, satu match deathmatch ini tuh cuma berkurang sekitar 2%-an saja. Dan gue juga coba bermain game berat nih, Genshin Impact ya. Dengan settingannya tuh gue mentokin semua dengan settingan highest, dan frame rate-nya tuh FPS-nya tuh 60 fps. Kemudian game memang awal-awalnya tuh cukup berasa kayak agak apa ya, patah-patah gitu ya, stutter gitu ya. Tapi lama-kelamaan lancar, enak banget dibawa main gamenya. Pokoknya enak aja gitu, lancar, berjalan dengan sangat baik. Dan untuk suhunya memang berasa cukup berasa ya, cukup hangat. Untuk suhunya ini tuh sekitar ada di 41, 42, 43, kadang-kadang maksimalnya tuh di 46, tapi rata-rata di 41 atau 42. Nah, secara keseluruhan ya, buat gua, HP ini tuh bisa menjalankan game-game berat dengan sangat baik. Dan yang pasti performa HP ini tuh terbukti memang sudah bagus di kelasnya di harga 6,5 jutaan. Oh iya, pastikan ya kalau misalnya mau pakai buat bermain game, aktifkan fitur GT Mode-nya supaya performa di HP ini tuh maksimal. Nah, sebenarnya nih, selain performa kencang, Realme itu highlight fitur unggulan lain ya, yaitu teknologi coolingnya. Realme menyebutnya dengan Stainless Steel Vapor Cooling Plus. Teknologi ini tuh menggunakan pendingin 8 lapis dengan thermal gel berlian pada CPU ya, untuk mengontrol suhu dan kecepatan pembuangan panas di HP ini agar lebih efektif dan efisien. Selain HP ini juga punya suhu yang lebih terkontrol dan enggak gampang panas, terbukti bisa menurunkan suhu puncak inti sebesar 18%. Selain itu, teknologi ini juga yang bikin HP ini tuh sangat stabil performanya ketika digunakan bermain game. Dan untuk suhunya nih, selama gua bermain game ya, seperti yang gua bilang, suhunya ini tuh rata-rata mentoknya tuh di 41, 42, ya rata-rata berarti di 41, 42 derajat Celcius.
Nah, balik lagi nih soal performa HP ini yang bisa bikin gua nyaman. Pastinya ada peranan layar yang berkualitas yang membuat kita betah menggunakan HP ini. Komponen utama ya pasti layar yang selalu dilihatin sama mata, bener nggak? Nah, untuk layarnya ini digunakan untuk aktivitas kasual, untuk aktivitas content creation, kemudian sampai aktivitas bermain game. Layarnya ini tuh sangat nyaman digunakan, asli. Karena punya touch sampling rate-nya tuh 600 Hz, sentuhan jari ke layarnya ini tuh enak banget, smooth dan responsif, sehingga cocok banget buat kalian yang suka bermain game yang butuh perpindahan cepat. Punya ukuran 6,62 inci Full HD Plus menggunakan panel I4 AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, terus punya kecerahan sampai 1300 nit yang bikin layarnya ini tuh masih nyaman digunakan di luar ruangan, dan pastinya punya color gamut 100% DCI-P3 yang artinya punya akurasi warna sudah sangat bagus dan presisi. Poin ini tuh sangat cocok dan memang sangat menarik buat kalian content creator yang hobi ngedit foto, ngedit video dikasih warna atau filter-filter gitu, sehingga hasil warnanya akan ditampilkan dengan baik dengan akurasi yang tepat. Dengan spek layar yang bagus ini, jelas warna yang ditampilkan bagus banget ya, nyaman di mata, kualitasnya tuh tajam, yang bisa bikin kita nonton drama Korea di HP ini tuh bakalan betah banget gitu ya. Selain dipakai buat nonton, layarnya ini tuh bisa memberikan kenyamanan dengan adanya fitur refresh rate otomatis atau dynamic refresh rate. Dengan fitur ini, sistem akan menyesuaikan refresh rate sesuai aplikasi yang sedang kita buka. Jadi bisa 30 Hz, 60 Hz, 90 Hz, sampai maksimal di 120 Hz. Cuma selama gue pakai HP ini, paling mentok gue bisa dapat di angka 60 Hz saja. Tapi yang jelas, dengan fitur ini, pengguna diberikan kenyamanan untuk layarnya nih, dan kenyamanan untuk daya tahan baterai yang lebih efisien. Gak lupa juga nih, karena sudah panelnya nih AMOLED ya, layarnya ini tuh sudah support dengan in-display fingerprint. Jadi kita bisa membuka kunci menggunakan sidik jari di bagian layar. Dan untuk kecepatan akurasinya, Realme itu udah bagus. Begitu juga dengan face unlock-nya. Baik di kondisi kurang cahaya, face unlock-nya ini tuh sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, selain performa dan layar, hal yang gue suka sama HP ini tuh adalah desainnya. HP ini tuh menurut gue punya desain yang cukup compact ya. Even gue pakein casing bawaannya, grip di tangannya tuh tetap nyaman dan pas. Jadi bikin betah dipakai lama-lama. HP ini tuh punya warna yang stand out dan ngejreng banget dengan aksen garis hitam dan tulisan Dare to Live. Jujur gue suka, karena Realme berani mendobrak sisi warna smartphone yang biasanya gitu-gitu aja. Tapi balik lagi ya, desain itu preferensi masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka, tenang aja, Realme hadirkan juga warna lain yaitu Neo Blue. Di bagian kanannya tuh ada tombol power, di bagian atasnya tuh ada microphone, sementara di bagian kirinya tuh ada tombol volume, dan di bagian bawahnya tuh ada slot SIM tanpa micro SD. Ingat ya, nggak ada micro SD. Terus ada microphone, port Type-C, dan speaker. Untuk speaker HP ini tuh stereo ya, dan sudah support dengan Dolby Atmos. Jadi ada dua speaker, satu di bagian bawah, dan speaker satunya lagi tuh ada di bagian atas dekat layar. Untuk kualitas speakernya, teman-teman silahkan nilai sendiri. Ya, jangan lupa gunakan headsetnya, oke? That I'm invincible, nobody gon' bring me down. Here we go. Kemudian ada fitur sederhana tapi bikin penggunanya tuh nyaman ketika menggunakan HP ini. Jadi HP ini tuh sudah menggunakan Tactile Engine 2.0 X-Axis Linear Motor untuk haptic feedback yang lebih nyaman. Intinya sentuhan jari ke layar ketika berinteraksi akan menimbulkan perasaan atau getaran sentuhan yang bikin pengguna nyaman ketika menggunakan HP ini. Haptic feedback HP ini tuh lebih bertenaga dan responsif, dan jujur gua suka. Dan untuk baterainya nih, punya baterai 5000 mAh sudah sangat cukup buat gua pribadi untuk aktivitas seharian. Sama gua pakai untuk aktivitas gua yang lebih ke banyak bikin konten di luar bermain game ya. Baterainya ini tuh bisa bertahan sekitar 8 jaman. Cuman yang paling ngebantu banget nih, adanya fitur 65 watt super dark charge. Jadi kita cuma butuh sekitar 35 menit saja untuk ngecas full HP ini. Asli ini berguna banget. Selanjutnya nih, mari kita bahas kameranya. Di bagian itu yang bikin gue ngerasa ini adalah kekurangan dari HP ini. Kekurangan tapi bukan kelemahan. Jadi begini maksud gue ya.
Karena dari awal HP ini tuh adalah flagshipnya Realme, jadi ekspektasi gua tuh terkait kamera HP ini tuh cukup tinggi. Tapi ternyata pas gua coba, hasil kameranya tuh ya nggak jauh beda dengan HP-HP Realme di seri-seri angkanya. Jadi hasil kameranya tuh bisa gua bilang jelek enggak, dibilang bagus banget juga enggak, ya bagus gitu, just bagus aja. Yang jelas untuk di-share di sosial media sudah sangat bagus. Cuman dari sini jelas ya, kalau HP ini tuh, Realme GT Neo 2 ini tuh memang HP flagship yang memberikan value di performance-nya saja. Coba teman-teman lihat deh hasil kamera dan berikan komentarnya, oke? Jadi gue mau fokus ke dua kameranya nih ya, yang gede ini nih. Karena satunya lagi tuh menurut gue ini adalah kamera makro yang menurut gue kurang begitu greget faedahnya ya. Kamera utamanya itu beresolusi 64 megapiksel dan ultrawide-nya ini tuh 8 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya tuh beresolusi 16 megapiksel. Teman-teman bisa nilai sendiri ya gimana kualitas kameranya. Yang jelas nih, buat gua hasilnya tuh memang Realme banget dengan kontras yang dinaikin, apalagi kalau kita aktifkan fitur AI-nya. Detail dan warnanya tuh terlihat lebih pekat, hasil dari imaging processing-nya tuh yang cukup over menurut gua. Cuma memang jujur beberapa kondisi ya kadang gue juga suka sih sama hasil fotonya ini. Begitu juga dengan hasil selfie-nya. Memang kadang skin tone tuh jadi berubah ya, tapi balik lagi di beberapa kondisi kadang kalau misalnya pakai mode portrait gitu ya, hasilnya tuh malah gue lebih suka juga. Dan untuk low light nih, hasilnya tuh langsung berasa ada noise-nya. Tapi tetap berasa feel malam harinya jadi cukup oke lah. Tapi kalau pengen lebih detail dan agak bersih dari noise, kita bisa menggunakan fitur yang namanya Nightscape atau Night Mode. Nah, silakan teman-teman nilai sendiri aja gimana kualitas kamera dari Realme GT Neo 2 ini. Tulis di kolom komentar, oke? Baby, I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake, greatest mistake. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops while I'm leaving. You're my greatest mistake, greatest mistake. Oke, ini untuk perkenalan video menggunakan Realme GT Neo 2. Untuk kamera depannya ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second kalau nggak salah ya. Tapi untuk viewing angle-nya tuh ini menurut gua ini udah enak tuh. Nah, kalau untuk suara ya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini berisik ya, gimana kualitas suaranya teman-teman bisa nilai sendiri. Ini gue lagi pakai kamera belakangnya Realme GT Neo 2, tapi ini tuh untuk kualitas 1080 pixel di 60 frame per second menggunakan fitur Ultra Steady. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini gue sambil jalan by the way. Ini harusnya stabil banget sih harusnya ya. Nah, kalau misalnya ini gue nggak pakai fitur Ultra Steady karena ini gue rekam di 4K 60 frame per second tuh. Kalau dari layar sih HDR-nya aja ini berjalan dengan baik ya, berfungsi dengan baik tuh. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan Realme GT Neo 2 ini sekitar 1 bulanan, HP ini tuh sudah sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan gue sebagai content creator dan bermain game.
Mulai dari performa yang kencang, layarnya yang bagus banget dengan akurasi warna yang presisi, dan dengan pengisian daya yang cepat. Kemudian untuk kameranya ya, seperti yang gue bilang, udah bagus tapi memang nggak spesial banget. Yang jelas untuk foto-foto dan video ya udah sangat cukup. Jadi menurut gue, HP ini tuh cocok banget buat orang yang memang pengen merasakan HP flagship dari sisi performanya. Kalau nyari HP dengan value performa yang bagus, dengan experience yang nyaman, Realme GT Neo 2 ini tuh bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Nah, itu saja paling pendapat gua mengenai smartphone ini ya, Realme GT Neo 2. Seperti biasa, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Gua pamit dan ya, bye.